Halo, selamat pagi Bu Risma. Selamat pagi, Bu Yohana. Ada sibuk kok, ada buat apa nih? Tidak sibuk. Ini kebetulan lagi free. Ini tidak ada jam mengajar, hanya periksa-periksa anak-anak punya apa tugas. Ke mana, Ibu? Mari datang sini. Aduh, begini Bu Risma, saya ada mau perlu Ibu Risma sebentar, saya ada mau cerita sesuatu. Tapi di sini kayaknya tidak enak. Oh, jadi butuh ruang privasi, Ya, ada sedikit. saya mau kita kita berdua saja. Oh, bisa, Ibu. Karena kalau Oke, begitu kita ke perpustakaan saja ya. oke, baik sudah. Kita ke perpustakaan saja Ibu Risma. Iya, Ibu Risma. Mari kita duduk dekat-dekat di sini. Saya ada mau cerita ini Ibu Risma. iya, iya. Ini Bagaimana? saya ada satu masalah ini yang saya ada simpan ini. Beberapa Hmm. hari ini ada sebuah anak Agnes Maul ini 10A. Ini dia sudah mau panggilan ketiga Ibu Risma. Dia Ya. ini kali lalu itu panggilan pertama, kedua, tapi dia masih alfa lagi Ibu Risma. Ini sekarang mau panggilan ketiga, tapi saya pikir-pikir ini anak kalau panggilan ketiga, biasanya Hmm. aturan sekolah kita itu dia harus dikembalikan ke orang tua atau pindah sekolah. Iya, ya. Jadi begitu Ibu Risma, kan saya ada pikiran ini dilema. Iya. Nah, kira-kira itu Ibu Yohana sudah tahu penyebabnya ini anak seperti ini bagaimana? Seperti ini Jadi sampai itu anak seperti sudah kira-kira Ibu Yohana sudah tahu Bang? Jadi begini Bu Risma, ini Agnes ini dia tinggal hanya dengan dia bapak yang sudah tua, lalu dia mama Ya. sudah meninggal. Mereka dua bersaudara, kakaknya ada kuliah di Kupang, dia tinggal sendiri dengan dia bapak. Nah, di UL pun itu mereka tinggalnya tidak di satu, misalnya satu kompleks pemukiman, begitu mereka ada seperti di kebun, begitu Ibu Risma. Nah, kalau dia sakit, nanti dia sakit dia tidak ada orang untuk dia titip pesan ke sekolah atau WA karena mereka juga tidak punya HP. Nah, si Agnes ini Ibu Risma dia ini apa? Dia sakit usus Ibu Risma. Jadi kalau itu usus kambuh dia bilang dia tidak bisa jalan. Sudah dia Hmm. diam di rumah dan di absen dia ditulis alpa. Nah, sudah Ya, ya. pernah panggilan pertama, kedua. Nah, itu orang tuanya juga tidak datang. Hmm. Jadi ini sekarang mau panggilan ketiga ini yang saya sudah pikiran Ibu Risma. Kesian anak ini. Ya, betul juga ya, kasihan dia. Nah, kira-kira menurut Ibu Yohana sendiri nih, kira-kira solusinya apa yang paling tepat, yang paling bagus menurut Ibu Yohana untuk mengatasi Ibu Yohana punya masalah ini, dengan termasuk masalahnya si Agnes ini. Kira-kira bagaimana solusinya dari Ibu? Jadi baik Ibu Risma, jadi saya ini kenapa pikiran karena yang tadi saya cerita bahwa ternyata dia tinggal sendiri itu karena memang saya sudah pergi ke rumahnya sangat jauh Ibu Risma. Kita pakai Ya, motor saja masuk ke dalam dan memang ya, dia tinggal terpisah dengan warga. Mereka tinggal seperti rumah di kebun. ya, Nah, ini apa? Saya ini berpikir ini bagaimana mau kasih keluar juga tidak ini, jadi saya berpikir untuk mau bertemu dengan Bapak Kepala dan teman-teman guru yang mengajar di kelas ini, minta mereka ya. kebijakan barangkali untuk si Agnes khususnya dengan kondisi yang seperti ini untuk dapat bahan ajar, materi ajar, lalu kalau tugas-tugas biar dia kerja saja dari rumah. Jadi kalau setiap kali dia tidak masuk itu bukan karena dia sengaja tapi karena ada sakit yang dia tidak bisa sampaikan baik itu lewat teman atau lewat ini WA. Sehingga walaupun dia di rumah juga dia terus belajar, tetapi itu pun sudah diketahui oleh guru-guru mata pelajaran. Lalu saya juga sampaikan terlebih dahulu ke Bapak Kepala Sekolah tentang cerita si Agnes ini, Ibu Risma. Baik, itu solusi yang luar biasa sekali menurut saya pribadi, Ibu Yohana. Saya Itu sangat sudah Ibu. salut, pokoknya apresiasi sekali. Nah, kira-kira apa nih Bu Yohana mau eksekusi ini solusi ini kira-kira? Jadi menurut saya ini Ibu Risma, setelah bertemu Ibu ini, saya juga muncul ini ide. Jadi secepatnya sebentar ini saya bisa bertemu dengan Ibu Bapak Kepala,
Lalu dari Bapak Kepala itu nanti saya menyampaikan seperti permasalahannya si Agnes yang sedikit berbeda. Lalu setelah itu saya bawa anak ini juga untuk bertemu tiap-tiap guru mata pelajaran. Jadi ada sekitar 14 mata pelajaran. Jadi itu Iya, sekitar makan bisa 2, 3, 4 hari. Kalau ada guru yang sibuk, kadang kita tidak sempat bisa ambil waktu. iya, uh, iya, bisa menerima keadaan Agnes ini dan bersedia untuk beri tugas dan materi supaya dia bisa belajar di rumah. Saya juga iya, harus sampaikan ke kelas karena nanti teman lainnya merasa kok berbeda. Jadi saya harus minta juga pemahaman dan kesepakatan dari teman-teman di kelas tentang Agnes yang pasti kalau dia sudah kena sakit, dia tidak datang. Sakitnya luar biasa Ibu Risma. Kadang kalau dia sempat datang ke sekolah sakit, dia dengan diam-diam dia sudah pulang. Tidak sempat izin lagi karena dia berpikir izin sementara sakit terus membuat dia setengah mati. Jadi iya. itu Ibu Risma. Mungkin sebentar saya sudah menghadap di Bapak Kepala dan selanjutnya dengan guru-guru mata pelajaran supaya jangan sampai ada surat panggilan ketiga ini Ibu Risma. Betul. Baik Ibu ya. Nah, saya juga pikir lebih cepat dan lebih bagus. Seperti itu mungkin ya Ibu Yohana. Iya. Nah, apa yang Ibu Yohana harapkan? Perubahan apa yang Ibu Yohana harapkan dari solusi-solusi yang terfikirkan dari Ibu Yohana? Baik, jadi harapan saya ini si Agnes ini tidak sampai dipulangkan atau dikembalikan ke orang tua atau pindah karena kondisi dia juga yang setengah mati. Lalu yang kedua, Agnes masih bisa tetap belajar di rumah walaupun dia tidak datang di sekolah. Lalu pemahaman baik dari teman-temannya di kelas dan Bapak Ibu guru itu. Dan yang lebih pasti bahwa Agnes tidak sampai berhenti sekolah. Iya, Saya juga bisa agak kurang ini beban di perasaan saya dilema antara hati saya dengan Agnes dan juga aturan sekolah yang harus berlaku. betul Gitu, Ibu, Risma. betul sekali. Saya pikir memang masalah-masalah begini sepertinya juga mungkin juga dialami di sekolah-sekolah lain. Iya. Nah, terus untuk Ibu Yahana sendiri, kira-kira siapa kira-kira yang bisa sekiranya atau pihak-pihak mana yang Ibu harapkan bisa membantu Ibu dalam hal ini untuk solusi ini? Yang pertama nih Ibu Risma tentu kepala sekolah. Yang kedua Bapak Ibu guru yang mengajar di itu kelas. Yang ketiga teman-temannya satu kelas. Agnes sendiri karena dia harus belajar mandiri. Lalu kakaknya Agnes yang di Kupang tentu saya harus koordinasikan supaya bisa juga sekali pulang lihat Agnes di rumah supaya lihat perkembangannya. Jadi itu Iya, mungkin orang-orang yang harus saya libatkan untuk bisa menolong Agnes dalam kondisinya yang seperti ini. hmm, betul. Oke, baik Ibu Yohana. Bagaimana bentuk nantinya pertanggungjawaban Ibu Yohana dalam masalah yang Ibu sekarang sedang hadapi? Kira-kira seperti apa? Jadi saya tentu harus melaksanakan rencana saya ini. Lalu tindakan nyatanya anak ini tetap ada di sekolah ini dan dia sudah bisa mendapat bahan ajar dari guru-guru dan tugas dan Iya, komitmen dari Agnes untuk belajar mandiri di rumah dan terus berkoordinasi dengan guru-guru mata pelajaran iya, itu. iya. Hmm, baik Ibu Yohana. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana perasaan Ibu Yohana sekarang sudah berbagi cerita dengan saya? Aduh, sudah lega Ibu Risma karena saya ini sebelumnya saya merasa ini saya harus berbagi dengan siapa, saya berpikir dengan Ibu Risma saja supaya kami dua curhat. Iya, Pikiran saya ini bisa ini dan hari ini kita dua sudah bercerita. Dari situ saya juga menemukan satu solusi yang harus segera saya buat untuk iya, menolong anak Agnes ini dan saya juga tidak begitu melanggar aturan yang ada di sekolah ini. Jadi dua-duanya bisa berjalan karena saya juga dilema, tapi setelah bercerita ini saya sudah merasa lega. Sudah luar biasa ini. baik Ibu Yohana, saya pun sebagai tempatnya ditunjuk sebagai tempatnya Ibu Yohana untuk bercerita, saya merasa bangga sekali dipercayakan dan saya sangat berharap bahwa
solusi yang Ibu sudah pikirkan itu bisa terlaksana dengan baik dan semuanya berjalan sesuai apa yang Ibu Yohana rencanakan. Hmm, Dan semoga nanti kali berikut Ibu Yohana datang kembali ke saya dengan kabar gembira, kabar yang sebagaimana kita harapkan semua begitu ya Ibu ya. Baik, baik Ibu Risma. Nanti kalau sudah berhasil, pasti saya akan datang. Saya akan cerita lagi ke Ibu Risma pencapaian yang sudah dibuat oleh saya bersama dengan Agnes. Ya. Aduh, terima kasih banyak ya Ibu Risma. Terima kasih banyak atas waktu, juga atas pertemuan kita hari ini. Iya, aman Ibu, Oke, aman. Pokoknya saya siap saja mendengarkan keluh kesahnya Ibu Yohana. oke, oke, baik. Kita kembali ke kelas. Ya. Oh, halo Ibu Risma. Halo Ibu Suaranya. Yohana. Halo. Tuh ini di sekolah kok. Ada sementara saya lagi di jalan pulang mau ke rumah. Nah, kebetulan saya sudah ada di cabang Elmasi. Ibu posisi di mana, Ibu? Duh, saya masih di sekolah. Ada Ada waktu perlu kah? sedikit. Oh, mau bertemu kah? Iya, mau bertemu saya mau curhat. Aduh, baik sudah. Tidak apa-apa. Kebetulan saya juga tidak ada jam. Ini baru Ya. ini jadi boleh singgah. Nah, kalau begitu saya tunggu Ibu di pintu gerbang. Ya. Baru kita ke ruangan kami. Oh iya, jadi saya langsung merapat sudah Kak Ibu. Oke, oke, oke. Baik sudah. Oh Ibu di ya, gerbang. ya, Shalom. Halo. Oke. Halo Ibu Yohana. Aduh, Ibu Risma, selamat siang. Aduh, ini tumben ya Ibu ada lewat ke sini sempat kontak. Ini mari sudah, kita ke dalam saja. Iya Ibu. Duh, mohon maaf Eh, mengganggu ini. Tidak apa-apa, ini di sini kebetulan tidak ada jam, jadi lagi santai-santai. Kita Iya, langsung ke ruang lab saja, kok. bisa Ibu. Karena memang Oke, oke, saya mari, butuh mari. waktu, saya butuh ruang agak privasi. Oh, ini kayaknya curhat banyak ini. Oke, mari kita jalan ke lab. Iya, Oke, Ibu Risma, mari masuk. Silahkan makasih Ibu. duduk. Ya, Kenapa sih siang-siang ini bisa cari saya ini untuk kita bertemu? Saya tidak sangka-sangka, Ibu Risma. itu sudah. Apa? Jadi begini Ibu, saya ini tidak tahu lagi mau cerita di siapa. Karena yang saya mau ceritakan ini, yang saya mau curhatkan ini masalah dengan teman-teman sekolah, masalah di sekolah. Jadi saya bingung mau maksudnya mengeluarkan saya punya unek-unek ini dengan siapa di sekolah. Jadi tiba-tiba saya berpikir, oh saya harus menemui seseorang yang saya anggap betul-betul bisa untuk saya tempati mengeluarkan curahan hati. Lantas, begitu di jalan, saya langsung ingat sekali, oh betul sekali. Ini tepat sekali. Saya ada di sini, saya harus bertemu dengan Ibu Yohana. Nah, kebetulan sekali, Hmm. Ibu Yohana tidak ada jam. Terima kasih banyak Ibu sudah menerima saya. Jadi begini Ibu, Oke, oke, oke. Baik, ini silahkan. baru-baru itu kan eh, pas pelaksanaan ujian semester itu saya ditunjuk sebagai ketua panitia. Nah, pas saya ditunjuk ketua panitia itu, eh, tiba-tiba saya dapat ide membuat apa namanya melakukan pelaksanaan ujian semester itu dengan teknis yang agak berbeda dengan teman-teman yang selama ini terapkan di sekolah. Nah, saya Ya. mencoba memakai kelas heterogen. Jadi dalam satu ruangan itu digabung ada kelas 10 sekian orang, kelas 11 sekian orang. Jadi memang sempat saya koordinasikan juga dengan Bapak Kepala Sekolah, sudah menerima, sudah menyetujui dan dikembalikan lagi kepada saya sebagai Ketua Iya. Panitia. Nah, yang menjadi masalahnya kemudian adalah ternyata banyak sekali teman-teman yang mengeluh dan menyalahkan. Ya, saya berasumsi bahwa itu menyalahkan saya sehingga saya merasa tidak enak hati, saya merasa
pokoknya saya merasa terbebani dengan desas-desus yang kemudian berkembang di teman-teman itu, Ibu. Akhirnya saya merasa terbeban. Saya bingung mau mau cerita dengan siapa perkara ini. Saya setiap kali saya ke kantor itu kalau lihat ini teman-teman berbicara bagaimana, saya merasa, aduh, jangan sampai dia masih cerita saya ini, aduh, jangan begitu, Ibu. Jadi saya merasa beban sekali dengan saya punya masalah ini. Oh, baik. Jadi terima kasih Ibu Risma sudah mempercayakan saya untuk cerita ini persoalan yang Ibu alami. Kira-kira dari masalah itu Ibu mau solusinya bagaimana ke depan? Berhubung karena ini saya yang melakukan semacam ketidaknyamanan ini sumbernya dari saya, maka saya berinisiatif itu barangkali nanti untuk ke depannya ketika terjadi bukan terjadi ketika akan dilakukan lagi evaluasi baik itu ujian semester atau ujian apapun itu mungkin alangkah lebih bagusnya kalau misalnya saya ditunjuk lagi sebagai ketua panitia, saya harus mengkoordinasikannya terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah dengan Wakasek Kurikulum dan teman-teman supaya saya menunggu apakah teman-teman ini setuju atau tidak. Karena sebenarnya begini Ibu, sebenarnya itu niat saya maksudnya supaya kalau dibikin kelas heterogen itu kan anak-anak terkhusus kelas 3 itu yang selama ini 3 tahun hanya ketemu dengan itu saja. Nah kalau di beberapa hari tertentu, semisal ujian semester itu kan kalau kita gabung begitu, oh dia nantinya satu ruangan dengan orang-orang baru nih, jadi lihat-lihat apa namanya kenal dengan adik-adiknya begitu. Terus yang kedua itu supaya meminimalisir terjadinya kecurangan. Jadi saya susun nanti kursinya ya ini kelas 10 di sini, habis itu kelas 11, habis itu kelas 10 lagi begitu. Hanya memang itu dia resikonya itu ketua bukan hanya ketua tetapi panitia itu terkhususnya tim pengepakan memang kerjanya double karena mengepak soalnya ini kan betul-betul harus diteliti nanti tercecer kemana termasuk lembar jawabannya dan itu menjadi insiden Ibu. Ada Oh, pengawas, iya ada teman saya yang jadi pengawas. Mungkin karena tidak paham ini konsep yang saya bikin ini seperti apa. Terakhir campurlah ini jawaban kelas 10 dengan 11 digabung dalam satu amplop, kemudian diserahkan kepada satu guru. Sementara harusnya itu dipisah karena gurunya lain. hmm. Aduh, ini, aduh, Ibu, bagaimana sudah saya ini itu yang kemudian teman-teman jadi ini, bikin kerjaan seperti itu. Jadi saya Oh, berpikir itu karena itu masalahnya. Nah, kemudian saya berpikir solusi. solusinya mungkin saya harus mengkomunikasikan dulu terlebih dahulu bagaimana setuju tidak teman-teman. Saya berpikir memang saya egois dalam hal itu, Ibu. Hmm. Baik, jadi Ibu Risma luar biasa ya. Jadi memang apa yang dialami Ibu itu memang membuat Ibu merasa tidak nyaman. Iya, Nah, Ibu. menurut Ibu kira-kira solusi apa? Maksudnya Ibu percaya diri bahwa apa yang akan saya lakukan itu bisa membuat hati Ibu tenang, juga Iya. suasana dengan teman-teman yang ada di sekolah juga kembali kondusif. Iya. Kira-kira seperti apa solusi yang Ibu mau jalan? Saya berpikir ini saya juga sudah sepanjang perjalanan ini tadi ke sini nih sampai ketemu Ibu Yohana ini dalam hati saya nih, aduh sepertinya saya harus minta maaf Ibu. Itu langkah pertama yang harus saya tempuh dulu. Harus minta maaf karena keegoisan saya, ke miskomunikasinya saya dengan teman-teman sehingga ada seperti ini, sehingga ada terjadi apa namanya sedikit gesekan-gesekan. Jadi saya harus minta maaf. Setelah itu baru kemudian saya akan mengkomunikasikan dengan baik bagaimana bagusnya kita duduk bersama. Saya mengeluarkan ide seperti ini. Kenapa saya membuat
teknisnya kelas heterogen seperti ini karena seperti ini supaya teman-teman juga ada pemahaman dan kembali lagi apakah teman-teman setuju atau tidak direpotkan karena memang nantinya kerja panitia itu akan sedikit repot. Jadi yang pertama yang saya akan lakukan itu Ibu adalah meminta maaf dulu untuk mengembalikan suasana biar kondusif lagi seperti itu Ibu. Baik Ibu Risma, luar biasa. Jadi kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan rencana Ibu meminta maaf lalu mensosialisasikan itu? Kalau untuk minta maafnya, saya pikir karena ini sebentar saya mau pulang, saya mau pulang dulu. Ini saya memang tujuannya pulang ini untuk menenangkan diri, tapi di jalan, oh pas sekali saya di sini, saya harus ketemu dengan Ibu Yohana. Nanti sebentar saya pulang, mungkin dalam waktu ini Ibu hari Senin begitu, begitu masuk, saya nanti sampai di kantor, begitu teman-teman sudah kumpul semua, saya akan membuka apa namanya percakapan, kemudian meminta maaf dengan teman-teman, lalu kemudian untuk selanjutnya saya akan berusaha berdiskusi terlebih dahulu bagaimana teknisnya untuk menjelang evaluasi itu baik ujian semester kalau sudah pembentukan panitia itu saya akan mensosialisasikan, mengkomunikasikan bagaimana teknisnya supaya bagus. Saya akan mengeluarkan ide itu. Jadi dikomunikasikan dulu supaya saya mau mendengar teman-teman pendapatnya seperti apa biar kita enak semua, nyaman semua Ibu. Nah, kalau untuk minta maaf itu saya harus minta maaf pas hari Senin ini begitu masuk. Luar biasa Ibu Risma. Baik Ibu Risma, kira-kira apa yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan solusi yang Ibu tadi sampaikan? Menurut saya anggap solusi saya ini berhasil ketika ada persetujuan dari teman-teman. Jadi teman-teman yang pernah menerima permintaan maafan saya, kemudian teman-teman mungkin saya sangat optimis sekali kalau saya sudah sosialisasikan dengan cara yang bagus terlebih dahulu sebelum saya eksekusi bahwa saya niatnya seperti ini loh teman-teman supaya begini-begini saya optimis sekali dia menerima ketika teman-teman menerima ide-ide saya dan mendapat persetujuan juga dari Bapak Kepala Sekolah, Wakasih Kurikulum dan teman-teman, saya menganggap bahwa solusi saya itu berhasil, Ibu. Luar biasa Ibu Risma. Nah kira-kira untuk rencana Ibu atas solusi yang Ibu sampaikan ini, kira-kira Ibu mau libatkan siapa-siapa? Pastinya Bapak Kepala Sekolah karena beliau adalah pimpinan kita, atasan kita, kemudian Wakasih Kurikulum, dan yang pastinya adalah dukungan teman-teman. Karena bagaimanapun juga ketua panitia itu tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada dukungan support dari teman-teman, bekerja sama dengan teman-teman. Jadi saya membutuhkan sekali apa namanya Ibu dukungan dari pihak-pihak itu, dari teman-teman, dari kepala sekolah, termasuk dengan anak-anak. Mau tidak dia digabung seperti itu. Oh, luar biasa Ibu Risma. Baik Ibu Risma, dari awal percakapan kita, dari tadi kita bertemu di gerbang sampai ke sini lalu kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Lega Ibu. yang ini terjadi kemarin, kemudian saya kepikiran sudah kan ujiannya minggu lalu, kemudian satu mingguin kayak beban sekali, saya tidak tahu mau cerita ke siapa, saya tidak tahu mau memulai mengembalikan suasana kondusif ini lagi dari mana. Makanya sampai sepanjang jalan saya masih pikiran terus bagaimana nih saya harus butuh teman untuk mengeluarkan saya punya curahan hati. Setelah saya mengeluarkan begini, Bu, belum saya lakukan saja ya solusi yang saya rencanakan itu saya sudah merasa lega, Ibu. Pokoknya bertemu dengan Ibu Yohana saja saya sudah oh baik sudah saya ada tempat untuk mengeluarkan Aduh, unek-unek. baik Ibu Risma. Ya, luar biasa Ibu Risma atas apa yang Ibu alami, lalu melalui kebersamaan kita, pertemuan kita ini Ibu sudah menyampaikan, Ibu sudah
menentukan solusi yang nanti Ibu buat, harapan Ibu tentang solusi ini berhasil. Saya terus mendukung dan menunggu kabar bagaimana hasilnya nanti, lalu kita akan bercerita lanjut tentang apa proses selanjutnya, bagaimana ujian selanjutnya, Iya, lalu Ibu. bagaimana reaksi teman-teman setelah Iya, sudah uh, apa niat Ibu yang Ibu mau lakukan melalui solusi tadi. iya. Duh, luar biasa Ibu Risma, saya juga senang bisa bertemu dengan Ibu Risma, berkunjung ke sekolah kami. Iya, Ibu. Ini saya juga baru pertama kalinya nih saya datang ke sekolahnya Ibu. Mungkin Ya, ini apa adanya, tidak itu ada sih persiapan. tidak apa-apa. Karena saya memang sepanjang jalan itu saya butuh ini, saya butuh teman, saya butuh tempat untuk dan terakhir saya banyak berterima kasih sekali Ibu Yohana menyediakan waktunya, bersedia menampung saya punya keresahan ini. Saya juga senang karena Ibu Risma mau memilih saya di antara sekian orang yang Ibu kenal untuk Iya, bercerita tentang masalah ini. Terima baik kasih Ibu. banyak. Saya Iya, akan menunggu cerita selanjutnya. iya Ibu. Mungkin Oke. ketika saya sudah selesai dengan saya punya masalah itu, mohon izin Pasti harus lagi Ibu cerita. Yohana Harus bersiap-siap cerita. menerima, menampung keresahan saya. Oke, siap-siap selalu. Kita di pinggir jalan jadi bisa singgah. Ya, itu sudah Ibu. Nah, Oke. mungkin begitu saja Ibu, karena saya sudah merepotkan banyak ini, saya mau lanjut perjalanan pulang. Oke, baik Ibu Risma. Ini saya juga tidak ada apa-apa untuk Ibu bawa, bisa Ya, suguhkan untuk kami punya kantin juga tidak buka. Lain kali baru kita ya, bisa mungkin bicara iya, lebih lama lagi. iya Ibu. Oke, hati-hati di Iya Ibu. jalan. Salam untuk keluarga. Iya, salam untuk teman-teman Ibu Yohana, teman-teman yang saya tidak sempat sapa-sapa di ruang Oh guru iya, tadi. ini sebagian masih di kelas. Iya Nanti lain Ibu. kali ada waktu baru kita bisa bercerita lebih banyak. Iya, makasih banyak Ibu. Ya, Permisi, baik. selamat siang. Selamat siang.